Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan, bahkan mencetak rekor baru alias all time high, close di level 8.125 dengan kenaikan 1,06%. Transaksi asing hari ini juga mencetak net buy untuk market reguler net buy 451 miliar, sedangkan di all market net buy 5,5 triliun. Dan ternyata bukan hanya IHSG saja yang hari ini mencetak rekor baru. Harga emas juga kembali all time high, bahkan hampir tembus di 3.800 USD per troy ounce-nya. Di sisi lain, untuk kurs rupiah ternyata malah mengalami pelemahan 0,3% di level Rp16.653 per 1 US dollar. Nah, jadi kita akan bahas terlebih dahulu untuk saham yang hari ini baru listing, yaitu saham IPO emas yang ternyata bisa ARA atau auto reject atas close di Rp3.600 per saham. Untuk harga average price-nya di 2880, close di 3.600 ya. ARA 25% hari ini kita akan mengulik ya terkait dengan order book-nya. Nah, kalau misal kita lihat hari ini yang akumulasi maupun yang melakukan distribusi adalah investor domestik. Untuk yang akumulasi ada MG, YB, MUCP, YJ, dan juga HD. Ini sekuritas yang mendapatkan barang hari ini. Yang terbesar ada MG dengan buying valuation di 61,3 miliar. Namun, kita lihat ternyata ada underwriter yang jual, yaitu LG dan PD. Meskipun memang underwriter ini untuk penjualannya belum terlalu besar ya. Dan lagi-lagi kita lihat dari sisi order book. Untuk order booknya masih ada 2,5 juta lot itu di bagian bid ya. Sedangkan karena ini ARA kan jadi overnya 0. Nah, kalau misalkan, di bid-nya itu masih banyak guys ya, bahkan ini 2,5 juta lot masih bertengger dan belum ada yang berminat, untuk menjual besar-besaran ya, untuk, 2,5 juta lot tersebut, maka masih ada potensi untuk ARA kembali. Kalau misal kita lihat dari jumlah lotnya, minimal ya masih ada potensi ARA 2 sampai 3 kali dan mungkin akan teman-teman amini ya untuk yang dapat, harga IPO atau dapat barang di harga IPO. Meskipun ya mungkin teman-teman dapat lotnya kecil, tapi sebenarnya akan lebih seru kalau tidak lock ARA. Lock ARA bagus guys ya, mungkin bisa naik, kalau misalkan naik 4 kali kan sudah seratusan persen tuh. Ya sudah cuan beggar. Meskipun dapat lotnya sedikit ya, tapi cuan beggar. Tapi kalau misalkan tidak lock ARA, itu malah teman-teman bisa memanfaatkan untuk tambah muatan. Apalagi digadang-gadang emas ini akan menjadi salah satu perusahaan emas terbesar yang memiliki tambang emas terbesar juga. Ya, dan bahkan harga emas juga sedang naik. Jadi momentum untuk IPO-nya ini sebenarnya sangat pas. Nah, jadi kita akan lihat besok ya apakah benar sesuai dengan prediksi kita, karena prediksi kan bisa salah bisa benar, tapi kita melakukan prediksi ini adalah dari pengalaman. Kalau misalkan memang jumlah lot di area bid-nya itu masih sangat banyak, 2,5 juta lot antriannya itu ada potensi untuk kembali ARA. Ya, saya predik 2 sampai 3 kali ARA itu masih memungkinkan selama bid-nya itu masih banyak gitu ya. Jadi dengan dengan catatan tidak ada yang melakukan penjualan dari sisi big money-nya ya atau yang memiliki porsi banyak di saham emas ini. Kalau misalkan tidak ada underwriter yang jual besar-besaran, maka harganya malah akan terus naik. Tapi kalau misalkan dianalisa dari sisi ini ya, porsi ya 10% yang dilepas ke market, itu sebenarnya sangat kecil guys. Apalagi kita juga kan, retail, sebagai retail dapat lotnya juga sangat kecil. Jadi potensi arahnya ini masih sangat, terbuka ya. Oke guys, mungkin kita akan lanjut hold saham Mas, tapi harapan kita sih semoga bisa tambah muatan nih di saham yang satu ini. Meskipun kita lihat MDKA hari ini kurang begitu bergairah ya, malah masih cukup sideways. Lanjut ke saham big banks. Nanti kita akan bahas big caps yang juga sangat menarik, yaitu bangkitnya saham Adaro Group. Ya, nanti kita akan bahas setelah pembahasan big banks. Kita akan bahas dulu apakah ada big banks yang menarik atau tidak, karena beberapa sudah berada di harga bawah ya.
ada BBCA. Hari ini mulai naik 1,9% di level Rp7.875 per saham. Akumulasinya sih bagus, terutama dari YUZ, PRX, AKBK. Dan kita lihat retail berbalik jual. Ada apa dengan retail? Karena sejak di area low kemarin, yang berbondong-bondong masuk adalah retail. Tapi baru dinaikkan sedikit nih, baru naik 1,9%, ada retail yang jual. YP, CC, SQ, lalu ada XL, XC, PD juga ikut jualan. Sehingga hari ini BBCA itu malah diakumulasi asing dan menjadi saham yang paling banyak diakumulasi. Nah, jadi untuk BBCA ini 258 miliar net buy-nya, guys. So, sudah berbalik akumulasi nih untuk asingnya, apakah teman-teman tertarik untuk masuk BBCA? Boleh tulis di kolom komentar. Kalau saya sudah pegang barang ya, alhamdulillah kemarin dan hari ini saya sudah ada barang untuk saham BBCA-nya, so tinggal di-hold saja. Dan mungkin kita akan lihat ya, seberapa kuat akumulasi asing terhadap BBCA yang sebelumnya itu sempat dilepas cukup masif. Next, kita bahas saham BBNI. Untuk BBNI hari ini, koreksi 0,2% saja di Rp4.200 per saham. Sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda pembalikan nih untuk BBNI, kalau kita lihat dari sisi, akumulasi asing. Meskipun hari ini ada normal distribusi dari domestik ya, ada AG, AZ, KZ, dan juga BB, tapi asingnya ini mulai masuk sebenarnya, meskipun belum terlalu besar atau belum sebesar di BBCA. Jadi BBNI ini ada net buy di 10 miliar, guys. Cukup menarik, semoga lanjut akumulasi ya, agar harga sahamnya ini bisa kembali naik dan tentunya akan ada reversal. So, kalau misalkan itu terjadi, kalau misalkan memang benar-benar naik, maka BBNI ini di level sekarang menjadi level yang sangat bagus untuk tambah muatan di 4.200, dan akan menjadi area higher low untuk BBNI. Karena sebelumnya juga di support 4.030 ini, ya sebenarnya 4.030 sampai 4.080 ini menjadi area higher low juga sebenarnya untuk BBNI ya, karena tidak, berada di bawah 4.000. Lanjut ke BBRI, guys. Untuk BBRI hari ini ada koreksi 0,4% di Rp4.140 per saham. Masih ada distribusi, meskipun distribusinya tidak terlalu besar, jadi potensinya masih cukup sideways. Ada YU, AKRX yang akumulasi, sedangkan ZP, CCKZ-nya net sell. Jadi hari ini untuk BBRI, masih ada sedikit net sell di 46,7 miliar, sehingga ya tadi, ya peluangnya ini masih akan cukup sideways. Tapi selama tidak ada net sell yang besar, maka harga sahamnya saya rasa akan mampu bertahan di 4.100-an, guys. Jadi akan sideways sekitar 4.140 sampai di 1.200-an. Ya, kalau misalkan dia sideways terus, berarti teman-teman bisa ambil di 4.120 sampai 4.140. Nah, ini adalah average yang bagus untuk area low di fase sideways-nya BBRI. Ini juga semakin mendekati akhir tahun untuk BBRI, jadi potensi bagi dividen interimnya cukup kuat. Dan ya semoga menjelang dividen final nanti BBRI ini bisa naik, atau bisa rebound tinggi ya. Karena jika kita bandingkan nih, yield yang mungkin bisa kita dapatkan ya mungkin sekitar 10 sampai belasan persen. Tapi jika kenaikan BBRI-nya mencapai 30% ya berarti lebih cuan dari capital gain. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan nantinya. Tapi itu pun dengan catatan harga sahamnya harus naik ya. Kalau misalkan, tidak naik atau naiknya tanggung-tanggung gitu ya, maka ambil dividen saya rasa lebih baik. So, untuk BBRI net sell-nya sih tidak terlalu besar, jadi untuk teman-teman yang masih pegang barang di harga bawah, ya silahkan lanjut hold. Sedangkan untuk yang mau tambah muatan, ya tadi kita melihat di 4120 sampai 4140 ini menjadi area low di fase sideways-nya BBRI. Semoga ada akumulasi yang besar kembali nih dari asing. Sedangkan untuk Bank Mandiri mulai sideways di harga bawah, ini juga menarik ya. Hari ini koreksi 0,2% di Rp4.410 per saham. Meskipun memang masih ada distribusi dari asing, namun distribusi ini saya rasa tidak terlalu besar. Untuk Bank Mandiri hari ini net sell di 95 miliar. Karena sebelumnya itu sempat net sell ratusan M. Ya, 100 sampai 300 miliar untuk net sell asing di Bank Mandiri yang pernah terlihat, maka untuk net sell hari ini saya nilai memang tidak terlalu besar ya.
ya lumayanlah untuk Bank Mandiri. Namun, ya kita berharap lagi-lagi untuk Bank Mandiri semoga bisa mengikuti jejak BBCA, di mana setelah di-net-sell asing terus-menerus, ada saatnya diakumulasi kembali. Jadi untuk big banks menurut saya yang paling menarik adalah BBCA karena mulai diakumulasi untuk BBNI dan BBRI ada potensi untuk rebound meskipun, potensi untuk sideways-nya lebih besar ya. Jadi 70% lah potensi sideways-nya, potensi rebound-nya 30%. Karena kita lihat net sell-nya ini tipis ya. Sedangkan untuk Bank Mandiri ya masih akan menjadi big banks, paling bontot ya. Jadi teman-teman juga harus memahami hal tersebut. Lanjut kita analisa saham Adaro Group. Yang pertama Adaro. Ya, tiba-tiba Adaronya naik 6,2%, close di Rp1.760 per saham, guys. Cukup menarik ya, Adro hari ini bisa naik cukup tinggi dan teman-teman yang mungkin kemarin merasa Adro ini kesulitan untuk naik ya karena memang benar, guys. Kita beberapa kali analisa Adro itu di kolom komentar banyak dipertanyakan ya. Katanya Adronya bakal naik ya atau kapan nih Adronya naik? Nah, itu kan sebenarnya juga, mmm, hal yang masih dalam prediksi. Prediksi itu kan bisa benar bisa salah, tapi tentu saja ada beberapa faktor X yang memperingatkan ya, yang memperlihatkan kita bahwa ada potensi rebound juga nih di Adro, seperti itu. Jadi intinya teman-teman jika sedang nyangkut di saham seperti Adro ini, ya tidak ada salahnya tambah muatan, tapi pelan-pelan saja guys, jangan terburu-buru. Karena kita kan tidak tahu area low-nya itu di area, di harga berapa. Nah, jika kita perhatikan akumulasi yang terjadi hari ini adalah dari domestik. Sedangkan asingnya ini masih ada net sell di 31 miliar. Jadi apakah ini adalah benar-benar rebound yang akan awet atau hanya sementara saja? Kita lihat besok karena datanya kita buka ke teman-teman dan, ya ini akan menjadi fakta ya, data, akan menjadi fakta. Apakah kenaikan Adro ini akan awet, akan, continue maksud saya, atau dia hanya sementara saja dan kembali turun? Nah, ini juga berhubungan dengan akumulasi, karena kalau misalnya kita lihat ya, hari ini tanggal 23 September, akumulasi asingnya tidak ada, guys. Bahkan asing ini cenderung menjual, net sell 31 miliar. Tapi lagi-lagi domestik juga sebenarnya bisa melakukan akumulasi besar untuk Adro dan bisa menaikkan harga sahamnya. So, untuk Adro sendiri, banyak sekali investor yang berharap ya, Adronya akan kembali rebound karena mereka masih dalam kondisi floating loss. Oke guys, untuk Adro banyak yang ini ya, banyak yang happy hari ini ya. Banyak yang happy karena mereka sudah cukup lama guys di posisi floating loss. Kita pun mendoakan untuk teman-teman retail yang masih pegang Adro semoga bisa berbalik ya dari yang tadinya floating loss menjadi floating profit. Nah sebenarnya saya juga beberapa kali bilang ya ketika bahas Adro, AADI. Sebenarnya yang menarik dari saham Adaro Group setelah PUPS waktu itu adalah AADI dan ADMR. Kenapa? Karena mereka sudah bisa bagi dividen dan berpotensi akan terus bagi dividen. Dan nanti dividennya bisa juga terserap oleh Adro dan digunakan untuk mengembangkan bisnis di sektor EBT. Untuk Adro sendiri ada kenaikan 2,4% di Rp7.250 per saham. Potensi rebound sudah kita jelaskan ya sejak di minggu lalu sebenarnya, bahwa AAD ini ada peluang untuk rebound karena akumulasinya sudah terlihat. CCAKBK sudah akumulasi juga hari ini. Sebenarnya untuk Adro pun ya, kalau misalkan ada akumulasi yang bagus seperti di AAD, pasti kita akan bilang ke teman-teman, seperti apa yang kita bahas juga terkait AAD-nya. Tapi ini hanya terjadi di AAD guys, sehingga ya yang kita lihat AAD yang paling berpotensi. Jadi untuk AAD sendiri kita cek ini mulai ada akumulasi asing sejak di 16 September. Ini akumulasinya mulai bagus ya. Meskipun sebenarnya di minggu-minggu sebelumnya pun di awal September pun ini akumulasinya sudah bagus, tapi sempat ada net sell. Ya, lagi-lagi meskipun net sell-nya ini sebenarnya tidak begitu besar ya dibandingkan dengan akumulasi yang sudah terjadi.
Dalam istilah lain, asing di awal September ini mulai mengumpulkan barang untuk di saham AADI. Hari ini net buy 40 miliar untuk AADI. So, teman-teman siapa yang sudah pegang AADI silahkan tulis di kolom komentar. Ya, selain untuk, kenaikan harga saham, saya yakin teman-teman juga yakin AADI di awal tahun nanti ataupun di pertengahan tahun nanti akan membagikan dividen kembali. Dan itu pun memang sudah menjadi komitmen dari Bapak Garibaldi Thohir ya. AADI ini akan terus, bagi dividen dan kita pun berharap semoga labanya ini bisa meningkat. Lanjut ke ADMR. Nah, setelah di tahun 2025 ini ADMR sudah mulai bisa bagi dividen. Semoga di tahun 2006 nanti juga bisa bagi dividen. Dan ya lagi-lagi kita mengincar kenaikan harga sahamnya. Untuk ADMR hari ini bisa naik 4,5% di Rp1.040 per saham. Apakah ini peluang untuk rebound atau akan kembali sideways? Karena beberapa waktu yang lalu juga memang sempat terjadi kenaikan. Ya sama guys, kenaikannya sekitar 4%-an. Lalu ada koreksi kembali dan ya teman-teman bisa lihat ya di sini perdagangan di beberapa minggu lalu masih sideways. Untuk ADMR cukup netral, kita lihat ada CC dan AK yang akumulasi. So, kita cek untuk transaksi asingnya. Untuk ADMR hari ini akumulasi asing atau net buy tidak terlalu besar, hanya 477 jutaan saja. Kita bandingkan dengan net sell yang kemarin sempat terjadi. Net sell di tanggal 19 ini 27 M, sedangkan di tanggal 22-nya di 7,5 M. Jadi masih lebih besar net sell asingnya. Teman-teman bisa menilai dari 3 saham Adaro Group yang kita bahas, ada Adro, AADI, dan ADMR. Jika dari sisi harga saham, hari ini memang rata-rata naik. Tapi kalau dari sisi akumulasi, teman-teman juga sudah bisa menilai bahwa yang paling menarik adalah AADI. Seperti itu. Ya, kalau misalnya teman-teman ada pendapat lain, silahkan ya, tuliskan di kolom komentar. Next, kita akan bahas saham Astra International. Nah, Astra International merupakan salah satu saham big caps yang kita nilai memang masih sangat potensial untuk di-hold. Kita sudah bahas juga ya, kalau misal teman-teman masih, yakin dengan Astra International, silakan lanjut hold karena juga sahamnya rutin bagi dividen. Dan hari ini ternyata ada kenaikan 3,5%. Wah, teman-teman ini semakin yakin nih untuk lanjut keep dan hold saham ASII-nya. Close di Rp5.900 per saham, kita lihat akumulasinya juga sangat bagus, terutama dari asing. Ada BK, BBK, ZA, KYU sebagai top buyer-nya. Kita cek untuk Astra International, hari ini asing mencatatkan net buy cukup besar di 115 miliar. Setelah kemarin sempat terjadi net sell tipis ya, 2,7 M saja. Jadi kesimpulan untuk Astra International jika kita lihat dari sisi transaksi asing, sejak awal September asing terus mencatatkan net buy secara konsisten. Nah, sebenarnya akumulasi konsisten ini jugalah yang ingin kita lihat di saham big banks. Karena dengan adanya akumulasi asing secara terus-menerus dan konsisten akan membuat kenaikan yang terjadi di ASII juga bisa terjadi di saham big banks. Makanya kita selalu ulas big banks-nya untuk teman-teman. Sejauh ini Astra International sudah naik 30%. Tidak menutup kemungkinan big banks pun akan dapat giliran. Ya, naik puluhan persen di atas 30%, masih sangat possible apalagi jika asingnya terus melakukan akumulasi. Oke, jadi untuk Astra International kesimpulannya, apakah masih layak untuk trend following untuk sekelas big caps yang mungkin teman-teman ingin mencoba untuk trend following? Perlu diperhatikan bahwa big caps kenaikannya itu tidak akan cepat. Ya maksimal-maksimal mungkin naik sekitar 3-5%. Ya paling 1%, 2% itu sudah sangat bagus. Apalagi jika akumulasinya konsisten, seperti yang terjadi di Astra International. Jadi teman-teman harus bersabar kalau ingin trend following di Astra International. Lalu ada saham UNTR yang juga menunjukkan tanda-tanda kenaikan lanjutan, karena hari ini naik 1,6% disertai dengan adanya akumulasi yang bagus. Close di Rp27.200 per saham, akumulasinya dari AZ, CC, dan juga AK. Jadi untuk saham United Tractors, kita lihat untuk UNTR ini ada net buy di 18,1 miliar.
Lumayan ya untuk akumulasi asing di UNTR ini, jadi untuk United Tractors juga berpotensi lanjut naik seperti ASI, sehingga ini masih layak untuk teman-teman hold. Kalau misalkan, teman-teman bahkan mau hold sampai dividen pun, saya rasa ada peluang untuk kedua saham ini bisa lanjut naik. Oke guys, kita rekap untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Ternyata paling besar adalah BBCA. Di sisi lain ada BRMS, kemarin kita sudah bahas BRMS bahkan 2 hari ya berturut-turut. Jadi kita tidak bahas lagi BRMS karena hari ini sudah naik tinggi 12%. Jadi, mungkin teman-teman yang masih mau lanjut hold silahkan, ada juga mungkin yang hari ini memutuskan untuk take profit, it's okay, itu sangat bagus juga. BRMS kemarin kita bahas ya, kita selalu mencari saham-saham bullish reversal, salah satunya adalah BRMS dan Bumi. Bumi juga hari ini naik 15% disertai dengan akumulasi besar dari asing. Lalu ada Astra International, Archie, AAD, lalu ada CPRO, Wifi, Breeze, NCKL, Brand, Bufa, Tins, ONTR, Antam, DSSA, PTRO, Pewon, dan saham Dewa. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.